jasa jilat kelilingnya mau. Clean mau nggak? Kalau ini clean? Gimana lagi Pak? Banyak orang yang bertanya apakah ini menista Islam, ya? Kalau bagi saya pribadi, dia mempromosikan pornografi dengan cara menggunakan pakaian syariat Islam, identitas seorang muslimah. Ini suatu penghinaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin mereaction suatu video yang tengah viral di TikTok, yaitu dimana saya di-share oleh beberapa netizen, ya, yang dimana ada seorang TikToker yang bernama Oklin Via, kalau tidak salah. Dia membuat konten yang menurut pandangan beberapa orang menista syariat Islam, dimana ajaran syariat Islam itu menjunjung nilai-nilai kesopanan, menjunjung nilai-nilai ketuhanan, dan menjunjung nilai-nilai sosial. Dan di sini si Oklin Via ini membuat konten-konten yang tidak senonoh. Dan setelah saya lihat-lihat, memang dia sering diundang ke podcastnya Denny Sumargo dan beberapa podcaster yang lain. Dan yang terlebih lagi, saya barusan mencari tahu, yaitu di podcastnya Dr. Richard Lee, dimana di situ dia menceritakan seperti apa hijab dan bagaimana cara dia berhijab. Tapi sebelum itu, kalian simak video ini. Apakah menurut kalian ini masuk kepada delik penistaan agama, yaitu penodaan terhadap syariat Islam? Begini videonya. Clean mau nggak? Ini clean? Kalau ini clean? Bu, jasa jilat kelilingnya Bu. Om, jasa jilat kelilingnya mau. Hari ini aku belum dapat pelanggan. Aku lapar, belum makan. Langsung dulu deh. Apa ini Mbak? Jasa jilat keliling mau. Jasa jilat ya? Boleh. Apa? Jasnya kalian. Gimana lagi Pak? Udah Pak, udah cukup. Berapa Mbak? 2.000 ya? 2.000. Mbak. Wah, iya Mbak. Kenapa? Mau jasa jilat keliling. Oh, boleh. Mau kata pacar saya itu manis. Pengen dijilat. Oh, pengen dijilat. Oh, pengen tahu pacar kamu bohong apa enggak? Iya. Oke, boleh. Manis apa enggak? Dia memang berhijab, tetapi cara berpakaiannya sebagaimana orang telanjang. Ya, telanjang dia. Seharusnya sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai orang-orang terdekat yang memberikan nasihat untuk mengingatkan dia kalau yang dia lakukan adalah pornografi, porno aksi, dan memberikan contoh kepada anak-anak muda di Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Malah dia condong untuk merusak ajaran Islam, dan dia ini dengan secara sengaja membuat konten-konten yang mengundang syahwat. Dan di video itu teman-teman, dan postingan-postingan dia itu semuanya tidak senonoh. Namun postingan dia yang terakhir viral itu adalah postingan yang paling menunjukkan tujuan dia berhijab bukan untuk tunduk kepada syariat, tetapi ingin merusak syariat. Miris ya sebenarnya. Coba langsung kita reaction seperti apa pernyataan si Oklin ini tentang bagaimana dirinya berhijab dan apa tujuannya yang sebenarnya di dalam berhijab ini. Kalau aku sih awalnya kan karena emang di sekolah aku itu pada pakai hijab kan, terus akhirnya aku pakai hijab. Nah awalnya karena itu, terus sampai akhirnya sekarang pakai hijab karena mama emang nyuruh aku pakai hijab. Oh mama juga pakai hijab. Dan aku juga emang pengen. Oh, jadi dia berhijab karena disuruh mamahnya dalam berhijab dan dia juga pengen berhijab. Karena mama emang nyuruh aku pakai hijab. Oh mama juga pakai hijab. Dan aku juga emang pengen pakai hijab aja, lebih nyamannya. Oke, tapi kalau menurut kamu wanita itu memang wajib untuk berhijab? Iya, kalau di Islam sih gitu ya. Islam. Oh, oke. Emang Anda agama apa? Anda agama apa? Kok masih menyebutkan ya kalau di Islam begitu? Anda Islam apa bukan? Pertanyaannya begitu. Berhijab tapi seolah-olah telanjang gitu. Anda Islam apa bukan? Ini adalah contoh yang sangat buruk bagi generasi bangsa ya. Contoh yang sangat-sangat buruk. Jadi kamu terinspirasi dari mama pakai hijab juga gitu ya? Sebenarnya karena awal mulanya itu karena sekolah sih ya. Sekolah. Wajib ya? Ya lebih tepatnya sebenarnya nggak wajib juga. Cuma karena lingkungan ya, teman-teman aku pada pakai hijab, terus dia kayak pakai hijab lah ini itu, akhirnya ya udah pakai hijab. Oke. Gitu. Tapi kamu suka dan juga mau dari dalam hati kamu? Iya, karena kalau nggak pakai hijab ya aneh gitu.
Aneh katanya. Kalau tidak berhijab aneh katanya teman-teman. Jadi dia di dalam berpakaian seperti ini merasa tidak aneh. Jadi dia berpakaian seperti ini seolah-olah mengikuti syariat tetapi malah menonjolkan auratnya sendiri. Dan dia merasa aneh kalau tidak berhijab. Tapi ketika dia berhijab berpakaian, kelihatan sekali kalau dia telanjang teman-teman. Memang benar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa kelak di akhir zaman akan banyak dari golongan perempuan dia berpakaian tapi seolah-olah telanjang. Rasulullah telah memberikan peringatan seperti itu di ambang akhir zaman. Ya Allah. Lanjut dulu. Maksudnya apa nih? Aneh aja maksudnya. Akunya jadi karena aneh udah katanya. lama pakai hijab kan. Oh, mungkin Iya. kayak kehilangan sesuatu ya kayak gitu ya. Iya, udah terlalu lama Apa pakai yang hilang? hijab. Jadi ya udah lebih nyaman kayak gini. Munafik. Oke, nggak pede gitu ya kalau nggak pakai hijab gitu ya. Munafik, Karena kayak teman-teman. biasa pakai topi, kalau nggak pakai topi kayak agak aneh gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Oke. Tapi kamu sering baca komen nggak sih? Ya terkadang kebaca tapi lebih jarang banget sih baca komen. Apa yang kamu sering Munafik. Ya. Ya Allah. klik kayak gitu punya, kamu kebaca komen-komentar ya gitu punya. Kebaca komentar biasanya yang kebaca ya. Misalkan ya ada yang jorok-jorok kayak gitu. Terus ada juga yang Ya pastilah, wong kamu jorok. Kamu ngapain jilat-jilat pisang, jilat-jilat sosis? Sosis bukan dijilat, itu dimakan. Kamu seolah-olah memang mengundang-undang di situ ya. Mengundang orang untuk berkata-kata jorok, berperilaku jorok. Kamu sendiri yang jorok. Coba lanjut dulu. penyemangat gym apa gitu, penyemangat Oke. bikin semangat gym kayak gitu-gitu. Oke, yang jorok-jorok tuh apa tuh? Gue seneng nih jorok-jorok. Yang jorok-jorok kayak gitu, yang menjurus-jurus lah. Oh, Iya. ke arah pornografi gitu ya. Iya, gitu. Emang kamu yang porno Penyemangat itu. nge-gym. Emang kamu suka nge-gym ya? Iya, suka banget. Oh, oke. Iya. Bentuk badan gitu. Iya, bentuk badan. Oke. Iya. Ini kata netizen ya, bukan kata netizen nih, kata papan pertanyaan yang ada di depanku. Sebenarnya aku disalahin loh. Tapi kan ini kan berdasarkan observasi yang mendalam juga ya. Tapi ini kata-kata netizen ya, sorry banget ya, tapi kalau misalnya nggak berkenan ya. Banyak banget netizen yang komentarin kamu, kalau dengan gaya kamu seperti itu, lebih bagus kamu nggak usah pakai hijab katanya. Oh, oke. Menurut kamu bagaimana sih, Evelyn? Ya Oke, udah, gimana? nggak apa-apa sih, itu kan pandangan orang lain dan persepsi orang lain. Jadi ya menurut aku nggak masalah sih dia ngutarain seperti itu. Tapi ya kalau misalkan untuk ngatur banget kan itu kan sebenarnya tergantung akunya kan Oke. gimana. Dan aku lebih nyaman seperti ini, jadi ya aku kalau ngebahagiain Nyaman, mereka. nyaman ngapain? Nyaman di dalam menista Islam, nyaman di dalam menurunkan marwah Islam gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai laki-laki untuk menyuruh anak perempuan dan istri-istri kita untuk patuh kepada perintah Allah, yaitu menjulurkan hijabnya kepada seluruh tubuh. Artinya di situ apa? Artinya di situ untuk menutupi tubuh kita dari fitnah-fitnah, fitnah pandangan mata. Itu Allah yang nyuruh. Jadi bentuk kenyamanan itu adalah di mana ketika kita sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita ingin terhindar dari fitnah, terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari hal-hal yang negatif seperti ini, perkataan kotor, jorok dan lain sebagainya, maka alangkah lebih baik bahwa kita menjauhi hal-hal yang mendekati zina tersebut. Berpakaian tetapi seolah-olah telanjang, berhijab tapi seolah-olah memperlihatkan aurat, berhijab kepala tapi leher kelihatan, itu apa-apaan. Ini bukan cuma satu-satunya ya teman-teman, tapi banyak. Itu demi apa? Demi menarik follower, demi diikuti massa. Ini memang sudah akhir zaman, di mana banyak orang yang menistakan Islam, banyak orang yang berniat untuk merusak marwah Islam, baik di dalam, di luar, baik itu Panji Gumilang dan lain sebagainya, yang berusaha untuk merusak citra Islam. Ini adalah antek-antek atau kaki tangannya Dajjal, teman-teman. Di mana fitnah-fitnah sudah mulai mereka tebar, berpakaian, tapi seolah tidak berpakaian, terlihat bersyariat, tetapi mereka tidak bersyariat, terlihat Islamik, tetapi mereka malah melawan perintah Islam sendiri, bersorban, ya, pakaian gamis dan lain sebagainya, tapi masih merokok, cinta hal makruh, itu apa-apaan juga. Berpakaianlah apa adanya, tetapi sopan. Ya, saya sendiri ketika membuat video ya hanya berpakaian apa adanya, pakai kaos, pakai jaket. Bukan berarti saya tidak bisa berpakaian gamis, pakai sorban. Bisa saya pakai sorban, bisa pakai gamis, tinggal beli. Tapi untuk apa? Untuk dipuji, untuk dinyatakan alim dan lain sebagainya. No. Tujuan beragama bukan seperti itu. Apalagi seperti ini, berhijab tapi seolah-olah telanjang, dan dia membenarkan hal demikian. Oke, terakhir, coba kita dengarkan lagi seperti apa alasan dia berhijab. Dan nurutin mereka tapi aku gak bahagia buat apa menurut aku sih gitu. Tapi kamu nyaman seperti ini? Nyaman sih, nyaman-nyaman aja. Dan kamu baca komentar-komentar netizen seperti itu?
Iya kadang baca, kadang enggak. Tapi ya udahlah, nggak usah terlalu ambil pusing kalau aku sih. Kalau aku sih nggak banyak ambil pusing sih. Oke, tapi sorry ya, aku cuma nanya nih ya. Bukannya setauku kalau misalnya wanita berhijab itu kan tujuannya apa sih hijab tuh? Betul, tujuannya. Ya, aku tahu masuk dokter. Aku non muslim ya, jadi kita diskusi ya di sini ya. Aku tahu maksud dokter tuh kayak gimana. Nah, kenapa sampai sekarang aku tuh nggak, mungkin banyak yang bilang kayak, kenapa sih nggak lepas aja hijabnya ya kan? Nanti kan suatu saat kan kita nggak bakal tahu kan, orang tuh akan berubah atau gimana. Ya, one day mungkin aku nih ya, di pikiran aku pengen jadi yang lebih baik tuh. Cuma mungkin sekarang masih umur aku masih kayak gini kan, masih segini, dan ya di umur segini banyak yang kayak tujuannya mungkin lebih ke pengen ya bergaya aja gitu. Ngerti gak maksud aku? Ngerti. Ya kan? Nah, pengen self expression kamu, gaya kamu kayak gini. Nah, gitu kalau ya. misalkan udah aku ada plan kok, kayak misalkan udah nikah atau gimana, pasti aku akan memperbaiki pakaian aku dan semuanya, kelakuan aku mungkin yang di mata kalian salah, ya mungkin akan aku perbaiki kayak gitu sih. Oke, udah. Jadi dia tujuannya di dalam berhijab untuk fashion, tujuannya untuk have fun, tujuannya untuk menonjolkan aurat, tujuannya untuk mengajak orang jatuh kepada kemaksiatan atau zina mata dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, di sini dia sebagai influencer katanya ya, dan juga banyak hujatan. Tetapi dia pasang muka tembok menghadang semua hujatan itu, seolah-olah itu hanya angin lalu yang membuat dirinya semakin tenar dan terkenal. Karena dibicarakan banyak orang, oh ini si itu. Nanti setelah dia terkenal, baru dia hijrah. Jadi dia memancing massa, tapi dengan cara menista Islam. Banyak orang yang bertanya, apakah ini menista Islam? Kalau bagi saya pribadi, ini sudah jelas-jelas menghina syariat Islam. Ya, di mana sebenarnya agama Islam itu, ajaran syariat Islam itu untuk mengangkat marwah seorang wanita, mengistimewakan wanita, tetapi di sini dia merendahkan serendah-rendahnya marwah muslimah tersebut, pakaian muslimah tersebut. Seandainya dia tidak menggunakan hijab lalu membuat konten seperti ini, maka kami sebagai seorang muslim tidak akan pernah protes, tidak akan pernah menganggapnya sebagai suatu permasalahan. Tetapi karena dia menggunakan hijab, berpakaian tapi seolah-olah telanjang, dan di situ dia membuat konten yang tidak senonoh, ini jelas penodaan terhadap syariat Islam. Sama halnya seperti mukerji itu yang ada di Bali, dia memakan daging babi dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari syariat, bagian dari ajaran Islam ketika melaksanakan sholat. Setiap kita sholat itu harus ada bacaan bismillah, baik dibaca jahar ataupun sir. Kewajiban dan bacaan bismillah itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Ingat kemuliaan Islam. Berhijab, hijab adalah bagian dari agama Islam, syariat dari agama Islam. Kewajiban bagi perempuan, hijab artinya menutupi, teman-teman. Dan di sini si Oklin ini dengan sengaja menggunakan identitas Islam, dan di sini si Oklin ini dengan sangat jelas dia merendahkan syariat Islam. Dengan sangat jelas dia merusak marwah hijab. Dengan sangat jelas dia mempromosikan pornografi. Dia mempromosikan pornografi dengan cara menggunakan pakaian syariat Islam, identitas seorang muslimah. Ini suatu penghinaan. Karena apa? Dia telah menggunakan identitas Islam, menunggangi identitas muslimah, dan dia menggunakan ketiga komponen ini untuk mencari massa dengan cara menyelewengkannya kepada hal-hal pornografi. Ini sangat bahaya, ya. Contoh yang sangat buruk kepada anak bangsa.